Area tropis memang selalu mempesona, bagaikan jantung sekaligus paru-paru bumi ini. Kita beruntung, semua tersaji mudah. Semua terhampar begitu luas. Semua kehidupan tercipta indah dan harapan bagi kehidupan lain di sekelilingnya. Inilah Indonesia, surga hijau yang ada di bumi. Sahabat Gali, pepaya merupakan tanaman buah tropis yang dapat tumbuh subur di Indonesia. Bahkan pada perkembangan sekarang, petani kita dapat membudidayakan pepaya dengan kualitas yang baik. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk menggali bagaimana cara membudidayakan pepaya agar menghasilkan kualitas yang unggul. Tetap digali. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Sahabat Gali, pepaya atau dalam bahasa latinnya Carica papaya L ini merupakan salah satu tanaman buah tropis asal Meksiko Selatan. Di Indonesia, tanaman pepaya banyak dijumpai di berbagai daerah. Pepaya dengan ragam bentuk dan jenis sangat mudah dijumpai. Namun, keanekaragaman ini merupakan bahan genetik tanaman pepaya yang menjadi dasar untuk merakit varietas tanaman pepaya unggul. Buah dengan daging berwarna merah atau orange menyala ini memiliki rasa yang manis dan mampu menggugah selera, apalagi saat cuaca panas. Kadar airnya yang tinggi membuat pepaya sangat nikmat jika disantap. Sahabat Gali, buah yang terkenal mampu untuk mengurangi gangguan pencernaan ini pada era sekarang banyak memberikan manfaat dan variasi bagi industri kuliner maupun industri kesehatan yang berkembang saat ini. Tak heran, hampir dari semua belahan dunia selalu membutuhkan pepaya, terutama yang memiliki kualitas yang sangat baik. Dan pepaya merupakan sajian penting yang ada di semua lapisan masyarakat. Bahkan untuk kualitas pepaya unggulan, para petani tidak perlu sulit untuk menjualnya, karena calon konsumen banyak mencarinya langsung dari petani. Sahabat Gali, tanaman pepaya merupakan jenis tanaman tropis yang sangat mudah tumbuh di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, pepaya dapat tumbuh optimal pada ketinggian 200 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut. Dengan suhu berkisar antara 22 sampai dengan 26 derajat Celcius. Dalam pemilihan area budidaya pepaya, perlu diperhatikan juga kondisi angin yang berhembus tidak terlalu kencang. Karena kondisi angin sangat membantu proses penyerbukan bunga pepaya untuk menjadi buah. Sahabat Gali, proses awal setelah area budidaya ditentukan adalah menyiapkan lahan. Lahan sebaiknya dibersihkan dari semak dan gulma, kemudian kita cangkul hingga tanahnya menjadi gembur. Kemudian buat lubang tanam berukuran 40 cm
dengan jarak tiap lubangnya berukuran 2,5 meter. Lubang tanam kemudian diberi pupuk kandang, lalu didiamkan selama 2 minggu hingga pupuk kandang menyatu dengan tanah. Untuk menghasilkan tanaman yang baik dan dapat tumbuh dengan subur, maka diperlukan benih yang baik pula. Umumnya benih diambil dari biji pepaya yang diambil dari buah yang telah masak dan berasal dari pohon pilihan. Kebutuhan benih per hektar adalah 60 gram yang akan menghasilkan tanaman kurang lebih 2.000 tanaman per hektar. Ya, ini tempat pembibitan. Ya. Wah, banyak sekali ini polybagnya. Iya. Terus proses awal dari pembibitannya bagaimana, Pak? Nah, ini kita lihat tuh, sebentar. Ini proses awalnya nih. Oh, itu Ya. tanah ya, Pak? Ini tanah, pakai pupuk kandang ya, dicampur, diaduk. Terus dimasukkan ke dalam polybag ya, Pak? Iya. Sebelum proses penyemaian, benih ditaruh di atas kain basah dan didiamkan selama 1 malam agar kelembabannya terjaga. Nah, setelah semua polybag ini sudah terisi tanah, proses selanjutnya apa, Pak? Nah, sementara kita diamkan dulu. Didiamkan berapa lama, Pak? Ya, kurang lebih sekitar 1 minggu. 1 minggu. Baru kita isi benih. Nah, ada nggak, Pak, contoh yang sudah didiamkan selama 1 minggu? Ini sebelah kita udah siap tanam. Ini ya, Pak ya? Ya. Kemudian biji disemai ke dalam polybag yang telah terisi tanah bercampur dengan pupuk kandang yang telah didiamkan selama 1 minggu. Cara penyemaiannya sendiri yaitu cukup membuat lubang dengan kedalaman 1 cm, kemudian isi benih pepaya lalu tutup menggunakan tanah. Untuk tiap polybag disemai 2 biji pepaya. Setelah benih dimasukkan dalam polybag, kemudian disiram setiap harinya pada sore hari. Nah, setelah kita siram, kita tutup pakai karung ini. Kenapa masih ditutup, Pak? Biar kelembabannya terjaga. Sahabat Gali, 10 hari kemudian benih pepaya mulai berkecambah. Dan setelah berumur 35 hari, penyiraman cukup dilakukan 3 hari sekali pada sore hari. Setelah berusia 2-3 bulan, bibit pepaya dipindahkan ke lahan penanaman. Proses penanaman bibit akan sangat baik jika dilakukan pada permulaan musim penghujan. Sahabat Gali, proses awal yang harus dilakukan setelah bibit kita tanam adalah melakukan penyiraman secara rutin pada musim kering agar pertumbuhan tanaman pepaya tetap terjaga.
sahabat Gali, untuk menghasilkan buah pepaya yang baik, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Nah, apa saja proses selanjutnya? Mari kita gali dari narasumber kita yang berikut ini. Setelah penanaman, tahapan selanjutnya apa, Pak? Nah, ini kita 3 bulan setelah tadi penanaman. 3 bulan kita harus umur segini nih. Ya. Nanti kita lakukan proses penyortilan. Penyortiran. Nah, jadi yang panjang ditinggal, yang bulat kita potong. Oh, bunganya ya Pak yang panjang? Ya, kita lihat bunganya. Kebetulan buah pohonnya ada yang panjang, ada yang bulat. Jadi kalau yang panjang bentuknya begini, lebih kayak trompet ya. Kalau yang bulat gini. Kalau bulat agak bengkok. Sahabat Gali, hal penting lain yang harus dilakukan adalah proses seleksi tanaman atau penjarangan, yaitu memilih salah satu tanaman pepaya untuk dipelihara hingga dewasa. Sementara pepaya yang tidak diinginkan, kita potong batangnya hingga rata dengan tanah. Pada proses penjarangan, sebaiknya memilih tanaman yang disesuaikan dengan kebutuhan penanaman. Pada jenis pepaya California seperti ini, sebaiknya dipilih tanaman yang bakal bunganya berbentuk panjang, karena akan menghasilkan buah yang bagus. Proses penjarangan sebaiknya dilakukan pada saat muncul bunga pertama atau 15 hari setelah masa tanam. Ada juga cara pemilihan tanaman dengan melihat jenis bunga jantan dan bunga betina dibuang, sedangkan bunga hermaprodit dipelihara hingga menghasilkan buah. Bersamaan dengan proses penjarangan, kita buat parit untuk menghindari genangan air karena tanaman pepaya jika tergenang air akan menjadi busuk. Nah Pak, setelah proses penyortiran itu selesai, lalu apa proses selanjutnya Pak? Kita melakukan proses pemupukan. Pemupukan? Ya, setelah sortil. Pupuknya menggunakan pupuk apa nih Pak? Pupuk kambing ya, organik. Agar tanaman pepaya dapat tumbuh dengan baik, perlu diberikan pemupukan menggunakan pupuk kandang atau pupuk organik. Pemberian pupuk diberikan minimal sebanyak 3 kali ketika berumur 2 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan, atau jika memungkinkan ketika di atas 5 bulan diberi pupuk tiap bulan sekali hingga panen. Cara pemberian pupuk pada tanaman pepaya dilakukan dengan cara membuat galian yang melingkari tanaman pepaya, kemudian ditaburi pupuk. Pupuk sebaiknya tidak mengenai batang pepaya secara langsung, karena bisa menyebabkan batang pepaya terkena jamur atau bahkan menjadi rusak. Nah, sahabat Gali, ternyata dari pupuk kandang yang sangat bau ini dapat menghasilkan buah yang sangat manis rasanya. Dan saya yakin sahabat Gali di rumah pasti penasaran dengan proses selanjutnya. Jangan kemana-mana, karena saya akan mengajak Anda untuk menggali lebih dalam hingga proses panen. Tetap di Gali. Gali Terus Potensi Negeri ini, gali sedalam mungkin. Sahabat Gali, agar tanaman pepaya tetap tumbuh dengan baik sesuai yang kita harapkan dan terhindar dari serangan hama penyakit, maka mulai dari proses lahan, pemilihan benih, pemberian pupuk dan sanitasi harus diperhatikan dan dilakukan secara seksama. Namun, jika terpaksa dilakukan, pemberian pupuk kimia dapat dilakukan dengan cara menyemprotkan cairan fungisida yang telah dicampur air. Jika lahan pernah ditanami pepaya, disarankan agar tidak menanam pepaya kembali untuk mencegah timbulnya serangan nematoda. Tanaman yang terinfeksi oleh nematoda menyebabkan daun menguning, layu, dan mati. Sekarang kita kemana Pak? Kita lihat yang buah siap panen. Wah, Nah, ini kayaknya udah siap panen. yang ini ya Pak? Iya, ini kita siap panen. Jangan yang terlalu matang ya. Yang terlalu matang itu ciri-cirinya seperti apa Pak? Kalau yang matang sekali udah kuning,
Itu nanti masuknya ke pasar bebas, maksudnya nggak masuk supermarket. Seperti ini. Cara memetiknya seperti apa, Pak? Kita petik aja ini. Oh, cuma diputar seperti itu tangkainya, Pak? Saya boleh mencoba nggak? Silakan. Cuma ini yang matangnya nggak ada nih. Kita cari lagi. Ini bisa nih. Yang ini? Iya, yang ini. Putar ya, Pak? Iya, putar aja. Wah, gampang ya, Pak ya. Ini udah matang ya, Pak ya, buahnya? Iya, itu udah bisa dikonsumsi. Udah merah dalamnya. Dalamnya merah, Pak? Coba kita belah, tes belah. Boleh. Ya. Wah, itu getahnya masih merah, Pak. Wah. Iya benar, Pak, merah. Sahabat Jali, ternyata walaupun di luarnya kulitnya masih berwarna hijau seperti ini, tapi di dalamnya sudah matang dan dagingnya berwarna merah. Coba, Pak. Saya coba ini ya. Rasanya sangat manis sekali. Wah, sahabat Gali, kini telah tiba waktu panen. Tanaman pepaya dapat menghasilkan panen buah pertama setelah berumur 9 sampai dengan 12 bulan. Ciri buah yang telah siap panen adalah warna kulitnya mulai menguning atau hijau pekat. Setelah panen pertama, pepaya dapat menghasilkan buah tiap 2 kali dalam seminggu. Pepaya dapat menghasilkan buah secara maksimal hingga berumur 4 tahun. Tadi kita belah yang mentah, sekarang kita yang matang. Nah, ini nih, udah ada yang matang pohon. Nah, ini udah matang sekali, udah kuning. Wah, sahabat Gali, rasanya sangat manis dan enak. Ternyata pepaya yang matang itu warnanya agak ke orange seperti ini dan ada hijau-hijaunya juga. Cara memanen buah pepaya sangat mudah, yaitu cukup memutar buah pepaya hingga terlepas dari tangkainya, kemudian kita taruh ke dalam satu wadah. Nah, setelah selesai dipanen seperti ini, lalu kita bawa kemana, Pak? Kita bawa ke gudang. Oh, Proses pengepakan. Jadi habis dipanen langsung dicuci ya, Pak? Ya, ini dari kebun kita langsung cuci. Ini menggunakan air apa? Ada sabun atau air biasa? Ya kan kita nggak pergunakan, kita gunakan yang penting airnya bersih aja. Oh, gitu. Iya. Jadi setelah ditimbang seperti tadi, itu langsung diapakan, Pak? Itu mungkin kita bagi untuk beberapa toko. Keuntungannya nih, Pak, berapa ya keuntungannya nominalnya? Kami menghasilkan keuntungan sampai 50% mungkin tahap awal. Keuntungannya 50% dari tahap awal penanaman modal? Iya, selanjutnya kita tinggal potong biaya perawatan mungkin. Setelah ini buahnya mau dikirim kemana, Pak? Ini kita antar ke toko-toko sekitar Bogor. Boleh nggak, Pak, saya ikut?
Silakan. Cuma saya nggak bisa ikut nih, nggak bisa antar. Wah, kenapa? Saya mesti panenan lagi, belum selesai ini. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih ya, Pak. Ya. Dan semoga informasi yang Bapak berikan bermanfaat buat sahabat gali di rumah. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Silakan.